berkaitan dengan rekreasi. Pada kesempatan kali ini ada suatu riset dari tugas terkait perkuliahan dari Penjas, yang dimana untuk menanyakan beberapa persoalan yang menjadi permasalahan di dunia pelatihan, yang dimana itu ada 4 permasalahan. Satu diantaranya ingin yang dimana tantangan untuk melatih terhadap anak usia dini. Itu kira-kira apa tantangannya? Kalau kita bicara usia dini kan ada nih usianya dari berapa gitu kan. Kalau kita bicara dari umur, kalau kita kan SSB di sini berarti kan mulai dari umur 7 tahun. Ya. 7 tahun sampai usia 17 tahun. 17 tahun. Nah, di setiap kelompok usia ini beda-beda tantangannya nih. Biasanya kita kelompokkan di per 2 tahun. Misalnya kalau di umur 7 tahun itu kita masuk ke usia 8. Berarti 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 17, 16, 15. Itu kan masing-masing kan beda tantangannya. Kita ambil yang dari kecil dulu kan, yang dari 8 sampai 8-7 tahun itu kan tantangannya lebih ke si anak-anak ini kan fokusnya masih kurang nih, ya kan? Dia kan fokusnya masih kurang, agak sulit untuk mengaturnya. Nah, di situ tantangannya, dimana si pelatih ini bisa nguasain si anak-anak ini yang fokusnya kurang, yang dia pengennya main aja. Kan? Nah, di situ itu yang paling berat tuh tantangannya dalam melatih anak usia dini. Lebih ke solusinya lebih banyak ke mereka harus fun terus. Jadi dalam latihannya tuh harus fun terus supaya mereka nggak bosan. Ya, kalau kita buat si anak-anak 8 tahun ini sama latihannya kayak anak-anak 10 tahun, itu nggak akan masuk. Nah, jadi pelatihnya khusus tuh. Jadi nggak bisa semua pelatih itu dia bisa masuk ke setiap kelompok usia, nggak bisa, karena karakter pelatih kan beda-beda. Harus memang benar-benar pelatih yang bisa menerapkan fun dalam latihan. Jadi anak-anaknya senang, materi latihannya dapat. Misalnya nih kita mau latihan dribbling, gimana caranya supaya latihan dribbling ini dibuat fun. Nah, ya kan, latihan shooting ini dibuat fun. Itulah tantangan bagi pelatih di usia 8-7 tahun. Masuk ke usia 10-9 tahun. Nah, di sini masih hampir sama nih, karena kan nggak terlalu banyak kan usia, cuman di usia 10-9 tahun ini udah mulai bisa diatur nih. Contoh diaturnya kayak kita suruh baris aja, mereka udah pasti bisa baris tuh, udah tahu barisnya di mana. Kalau 8-7 tahun ini kan kita suruh baris tuh masih bingung dia barisnya, nggak tahu dia tuh mau baris di mana, itu nggak tahu dia, makanya lebih berat tantangannya di 8-7 tahun. Kalau 10-9 tahun ini udah bisa lah, ya kan. Tinggal harus ada fun-funnya karena masih usia bermain. Nah, jadi mereka masih banyak bermain belajar. Itu kalau di filosofi ya, filosofi sepak bola Indonesia, 10 ke bawah itu bermain belajar. Masih banyak situ, tapi lebih mudah lah kalau masih 10-9 tahun udah mulai lebih mudah. Ya kan? Nah, masuk ke usia 12-11. Nah, ini udah lebih gampang lagi ngaturnya. Tantangannya beda lagi nih. Kalau di usia 10 ke bawah itu kita tantangannya cuman gimana caranya bisa buat anak-anak ini fun untuk ngikutin latihan, ya kan? Kalau udah di usia 12-11 tantangannya lebih gimana kita bisa buat anak-anak ini mengerti dengan latihannya, karena udah masuk ke latihan taktik, ya kan? Nah, kita udah harus menerapkan taktik. Kalau 10 ke bawah itu kan kita udah yang penting individual aja dulu. Gimana? Yang penting dia bisa dribbling, dia bisa passing, dia bisa shooting, ya kan? Ya taktiknya paling kita cuman kasih yang sederhana, bertahan dan menyerang, itu aja. Yang penting kan taktikal tuh, bertahan menyerang kan taktikal. Yang penting dia bertahan kan, suruh rebut bola kan, kalau menyerang kan suruh cetak gol. Nah, kalau di 12-11 ini kan udah masuk ke skema formasi, ya kan, di 9 lawan 9. Itu
Nah, di situ tantangannya gimana si pelatih bisa memasukkan taktikal ke dalam latihannya. Karena kan dari transisi nih, dari fun ke sudah mulai serius. Jadi udah mulai belajar bermain. Kan? Kalau udah di usia 14 kan, nah kita masuk 14-13 ini tantangannya lebih ke ini. Biasanya anak-anak 14-11 ini dia ini udah harus masuk ke fase yang lebih serius. Cuman mentalnya masih anak-anak. Mereka masih banyak mau mainnya. Padahal mereka di usia segini mereka udah harus lebih serius karena udah masuk ke fase 11 lawan 11. Taktikalnya lebih berat lagi ya. Di situ sih tantangan si pelatih. Karena mereka kalau udah masuk 11 lawan 11 ini kan udah berat. Karena banyak proses latihan yang harus dilewatin. Latihan grup nih, grup 11 lawan 11, grup defense, grup midfield, ya kan, grup attack, nah itu beda lagi. Di situ tantangan si pelatih gimana caranya dia bisa mengatur si anak-anak ini yang masih pengen main, tapi dia udah harus bisa serius dalam latihan. Itu tantangannya. Kalau di usia terakhir 17, 16 kan, 17, 16, 15. Ya, 17, 16, 15 ya. Nah itu dimana si pelatih udah bisa mempersiapkan anak-anak ini menuju profesional. Jadi setiap usia itu tantangannya beda-beda. Semuanya berat, kan, tapi beda-beda. Kalau udah 17 tahun itu memang gimana caranya dia udah bisa nyiapkan si pemain ini ke profesional. Nah di usia 18 tahun dia udah harus bisa bersaing untuk bisa bermain di profesional lah kan, kayak liga-liga sekarang kan ada regulasi usia kan. Itu sih kan. Oh ya, satu lagi nih Coach. Kalau disuruh milih nih untuk usia 17 sampai 15, lebih milih usia 17 sampai 15 atau usia 8 sampai 7 sampai 10 tahun. Lebih milih kalau saya pribadi saya lebih ke 17 15 karena saya lebih sukanya di taktikal sekarang karena udah melewati fase-fase itulah, fase 8 tahun udah dilewati ya kan. Jadi dan sesuai lisensi pun kan udah B kan, jadi udah fokus ke yang lebih besar kalau dari saya pribadi. Lebih sukanya di situ. Nah, anak-anak suka juga, cuman rasanya nggak ilmu yang saya punya nggak terlepaskan lah kalau tetap melatih di anak-anak karena udah fokusnya udah pengen ke taktikal, pengen ngembangin diri juga kan. Kalau kita di anak-anak terus, yang kayak saya kan di anak-anak terus kan nggak masuk taktikal. Kapan saya mau eksplorasi ya kan, nah gimana kapan saya mau bereksperimen ya kan untuk jadi lebih ke 17. Sip. Oke, makasih ya Coach atas jawabannya. Ya. Sore dengan Coach Erik di Manusia ya Coach. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini Coach ingin menanyakan nih terkait pesan dan saran terkait pelatih muda yang baru terjun di dunia sepak bola. Untuk kedepannya harus gimana? Oke, kalau untuk pesan untuk saran-saran untuk pelatih muda itu yang paling penting yaitu kesempatan untuk melatih dulu. Jadi jangan mikirkan berapa sih kita harus dibayar ataupun apa. Jadi itu nomor 2 lah. Karena yang paling penting kan kesempatan kita melatih. Karena melatih itu juga butuh pengalaman. Selain untuk karena kita sudah punya ilmunya misalkan, tapi kan mempraktekkan di lapangan itu kan kadang situasinya berbeda. Kayak mana kita tahu bagaimana melatih itu gitu kan. Karena yang ideal melatih itu kan kadang hanya di buku saja. Iya, nanti ketika sudah berjalan kita temukan tuh beberapa masalah-masalah dan disitulah kita itu dituntut untuk memecahkan masalah itu. Jadi kalau saran dari saya, apalagi untuk yang mungkin belum pernah jadi pemain bola, apalagi yang seperti itu, untuk awal-awal ya yang penting ikut dulu, melatih dulu, walaupun itu hanya membantu. Tapi kan kedepannya pasti kita akan untuk pelatih muda kan pasti dikasih kesempatan juga. Ya, yang pada intinya ya tetap maksimalkan kesempatan, cari kesempatan, terus belajar, sama yang paling penting kan
tidak memikirkan income dulu lah, apalagi masih muda kan. Nah, yang paling penting kesempatan dan bisa sharing ilmu dengan pelatih-pelatih yang udah ada, yang udah berpengalaman. Oke Coach, untuk kami yang baru terjun nih, hal apa yang nggak boleh kami lakukan dan hal apa yang harus kami lakukan di awal dunia pelatihan? Yang harus dilakukan yaitu datang tepat waktu. Yang tidak boleh dilakukan itu ya tidak datang tepat waktu. Berarti disiplin ya? Harus disiplin, karena melatih itu kan beda sama kita latihan ya. Kalau melatih itu kan kadang 1 jam sebelum kita latihan itu kita harus sudah datang. Karena satu, kita memikirkan, walaupun kita sudah memikirkan program apa hari ini, kita harus menyiapkan area lapangan yang harus kita buat. Contoh kita butuh latihan hari ini passing. Sebelum anak itu datang kita sudah siapkan area untuk passingnya. Jadi ketika anak itu datang, anak itu sudah tahu bahwasanya ini latihannya itu passing. Jadi itu juga menunjukkan rasa serius kita juga, profesional kita juga sebagai pelatih. Karena pelatih itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar profesi ya, tapi panggilan hati juga. Dan kalau memang benar-benar mau melatih, ya kamu harus datang tepat waktu. Yang tidak boleh dilakukan ya jangan sampai tidak datang tepat waktu. Kalau kita udah disiplin, otomatis kita juga pasti mau belajar lah dengan pelatih-pelatih yang lain juga. Itu sih kalau saran dari saya. Yang paling penting juga ya gali terus ilmu-ilmu dari senior-senior yang sudah pernah bertahun-tahun melatih ya. Karena kadang disitulah ilmu paling bisa kita terima ketika kita diskusi. Kadang kalau kita pelatihan itu kan kadang kita lupa. Di diskusi itulah kita pertajam lagi apa sih masalah-masalah dan bagaimana memecahkan masalah itu. Oke Coach, terima kasih terkait saran dan pesan buat kami pelatih muda. Dari Bima Nusa ya Coach? Ya, ada berapa nih Coach anaknya di Bima Nusa? Alhamdulillah dari usia 7 sampai usia 17 itu ada sekitar 40 siswa. 40. Dan baru berdiri sekitar 1 bulan. Baru 1 bulan ya Coach? Oke, Bima Nusa baru berdiri 1 bulan, tapi memiliki manajemen yang mungkin hampir 100% lengkap ya Coach? Ya. Terkait ada video analis, ya, fotografernya, dan juga ada medis ya Coach? Medisnya juga. Dan untuk pelatih-pelatih juga sudah berlisensi. Untuk lisensinya kira-kira dari apa aja nih Coach yang ada untuk pelatih? Kalau sekarang yang ada pelatih sekarang yang berlisensi itu ada Coach Oji itu BAFC, terus ada Coach Dodi Ismon itu lisensinya BAFC juga. Terus ada Coach Rizky Adrian itu lisensinya CFC. Ada saya juga Erik Kurniawan lisensinya CFC. Baru ada Coach Kirki lisensinya D. Selain memang lisensi sudah bagus, mereka semua sudah bertahun-tahun lah di sepak bola. Jadi yang paling penting kan mereka punya experience dan pengalaman yang bagus lah, apalagi dengan pelatih ya. Kami sebenarnya juga termasuk pelatih muda semua, tapi ya alhamdulillahnya kami sedikit mungkin punya pengalaman lebih lah dibandingkan pelatih kalau yang baru-baru gitu. Itu sih. Oke Coach, terima kasih terhadap sama-sama jawabannya. Semoga Bima Nusa kedepannya lebih maju lagi dan bisa lebih jaya lagi. Terima kasih Coach Erik. Sama-sama. See you next time.